Said. Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbil alamin. Baik, sebelum mulai dari kajian ini, kita akan coba absensi dulu sebentar. Sri Agustina, Hadir, Pak. Rifai, Jaida, Amelia. Baik, alhamdulillah semuanya sudah hadir. Baik, kali ini kita akan membahas tentang mengadakan anak sebelum masuknya agama Islam. Kalian pernah nggak mempunyai mengapa orang Islam itu menarik sekali masuk ke kerajaan? Hari bisa atau beri jawaban yang lebih Ya, Pak. Mungkin karena di situlah ada urusan yang Allah, Pak. Juga dengan kita lalu, Pak. Yaitu makanan sama Pak. ini saling sambung. Ada mungkin yang lain nggak tahu. Nah, jadi ada satu alasan kenapa Islam itu pertama sekali diturunkan. Itu karena tingkat kejahilian orang itu yang luar biasa. Ya. Sebelum agama Islam masuk ke Arab, itu mereka hidup dalam keadaan jahiliyah. Kalau kita katakan sekarang ini mungkin bodoh atau jahat misalnya, masih tidak ada di bawah dari jahiliyahnya mereka. Ya, jahiliyahnya mereka itu tidak seperti jahil atau pembodohannya masyarakat kita pada sekarang ini. Salah satu gambarannya itu adalah jahiliyahnya orang Arab ini. Pertama, mereka itu memiliki tradisi yaitu membunuh anak-anak bayi yang laki-laki. Keadaan jahiliyah mereka gitu. Apa alasannya mereka membunuh anak-anak bayi tidak dengan anak bayi itu? Siapa yang tahu? Ada yang tahu alasannya kenapa? Mungkin karena mereka karena takut karena mereka tahu ada lahir yang itu orang ini. Jadi mereka takut. Ya sudah benar, tapi kita akan sepengatu lagi karena ketika itu tidak ada kepemimpinan seperti sekarang ini. Jadi mereka itu masih mengalami sistem kabilah, ya, dengan firqah yang mereka miliki, sehingga mereka akan lebih mengutamakan anak laki-laki. Kenapa? Anak laki-laki itu punya banyak yang bisa mereka kerjakan. Artinya ketika itu segala sesuatu permasalahan yang sekiranya tidak bisa diselesaikan, maka mereka akan melakukan satu tindakan kekerasan atau yang disebutkan peperangan. Maka dari itu ketika ada perempuan lagi, maka itu dianggap aib. Kenapa? Tidak bisa dia diajak untuk berperang. Itu di salah satu dari alasan kenapa anak perempuan itu ketika lahir jadi bunuh. Itu salah satu jahiliyahnya mereka. Dan ada yang lain jahiliyah mereka itu, ya, seperti Al-Kisah, mereka pertaruhan, ada wanita yang hamil kemudian ditangkap, mereka pertaruhan. Apa taruhannya itu? Kalau misalnya anak laki-laki, kamu dapat sekian, kalau anak perempuan kamu dapat sekian. Bukan menunggu anak itu lahir, tapi begitu ditangkap terus dibelah perutnya, ditengok. Kalau memang lagi begitulah keadaan jahiliyah itu mereka tidak ikut.
Nah, maka dari itu agama Islam dimulai hijrah awal. Ya, itu. Kemudian itu keadaan Islam masuk sebelum Islam masuk ke Arab. Di sini adalah jalan ini kayak apa permasalahan jadi hal-hal yang ketika itu terjadi pada masa sebelum Islam masuk ke sebelum agama Islam masuk ke variasi, ya, ada yang mereka itu menyembah berhala atau patung-patung, ya. Ada yang mereka itu menyembah matahari, ya. Ada juga yang mereka itu memiliki kepercayaan seperti satu golongan, jadi mereka itu mempercayai kepada satu keyakinan bahwa Tuhan yang biasa disebut dengan dan sebenarnya sekarang ini pun keadaannya kurang lebih sama seperti itu. Hanya saja sekarang lebih modern. Kalau kita bisa lihat di beberapa daerah, di beberapa negara khususnya di daerah Malaysia, itu kan banyak agama Buddha. Pengalaman dari karena dari sana itu masih banyak yang mereka itu orang lain, mereka itu masih menyembah berhala, artinya masih sama seperti keadaan sebelum Islam masuk ke daerah Jazirah Arab. Jadi itu pemahaman keyakinan mereka. Ya, hal ini ada terjadi di sekitar tempat tinggal kalian, apa kira-kira yang akan dilakukan? Ya, keyakinan seperti itu sekiranya masih ada. Kira-kira Apa yang kalian lakukan kalau kalian menghadapi orang yang masih menyembah berhala seperti yang terjadi pada masa itu? Ini pertanyaan punya banyak jawaban, jadi silakan kalian diskusikan